Di saat anakku meninggal, suamiku malah di Turki. Karena tak peduli, kuseret dan kupenjarakan ia dan pelakor atas kasus pencurian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Pagi itu matahari menyinari halaman rumah sederhana yang tampak begitu rapi. Alia berdiri di depan kompor menyiapkan sarapan untuk suaminya, Rizal, dan anak sematawayangnya, Rafa. Aroma nasi goreng telur buatan tangan Alia memenuhi dapur, berpadu dengan suara tawa kecil Rafa yang sedang bermain mobil-mobilan di lantai. "Papa belum bangun ya, Ma?" tanya Rafa dengan wajah polos. Alia tersenyum lembut sambil mengelus kepala anaknya yang masih berantakan. "Sebentar lagi bangun, Nak. Papa kan tidurnya larut, katanya kerjaannya banyak," jawab Alia pelan. Namun jauh di dalam hatinya, Alia tahu alasan itu sudah terlalu sering ia ucapkan. Bukan hanya untuk menenangkan Rafa, tapi juga untuk menenangkan dirinya sendiri. Rizal sudah berbulan-bulan pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Dulu, setiap pagi selalu ada tawa mereka bertiga di meja makan, tapi kini seringkali Alia makan hanya berdua dengan Rafa. Sementara kursi di sebelahnya kosong. Ketika Rizal akhirnya turun dari kamar, jam sudah menunjukkan pukul 8. Ia mengenakan kemeja putih rapi dan dasi biru tua yang Alia setrika semalam. Alia segera menyambutnya dengan secangkir kopi hangat. "Pagi, Mas. Aku buatkan kopi seperti biasa. Ini nasinya juga masih hangat?" Rizal hanya menatap sekilas tanpa senyum, lalu menatap ponselnya yang terus bergetar di tangan. "Maaf, aku nggak sempat sarapan. Ada meeting pagi ini, aku bawa roti aja." Alia menelan ludah. "Tapi Mas belum makan dari semalam." "Sudahlah Li, aku nggak mau terlambat, tolong jangan terpanjang." Nada suaranya datar, tapi cukup untuk membuat hati Alia bergetar. Ia menatap punggung suaminya yang berjalan cepat menuju mobil tanpa menoleh sedikit pun. Rafa berlari kecil sambil membawa mobil mainannya. "Papa, Rafa mau peluk dulu." Namun pintu mobil sudah tertutup. Suara mesin menyala dan beberapa detik kemudian, mobil itu melaju pergi. Rafa menatap ke arah jalan dengan mata kecewa. "Papa nggak mau peluk Rafa lagi yang mah?" Alia berlutut, memeluk tubuh kecil anaknya erat-erat. "Papa sayang Rafa, Nak. Papa cuma sibuk." Padahal di dalam hati, Alia sendiri mulai meragukan kalimat itu. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Rizal pulang semakin larut malam, kadang bahkan tidak pulang dengan alasan lembur. Alia mencoba memahami, mencoba percaya, tapi keheningan rumah itu mulai menyesakkan. Setiap kali malam tiba, ia duduk di ruang tamu menunggu suara langkah suaminya yang dulu akrab, kini menjadi asing. Suatu malam saat Alia tengah menendurkan Rafa, ponsel Rizal yang tertinggal di meja bergetar. Layar menyala menampilkan pesan masuk. "Sudah di hotel? Aku tunggu ya. Blah, Dinda." Alia terpaku. Tangannya gemetar, matanya menatap pesan itu lama, seakan tak percaya apa yang baru dilihatnya. Ia tahu nama itu. Dinda adalah rekan kerja Rizal, wanita muda yang beberapa kali ia dengar disebut dalam percakapan santai suaminya. Namun, Alia menepis rasa curiga. Ia menutup ponsel itu perlahan, menatap wajah Rafa yang tidur dengan damai lalu berbisik lirih. Mungkin cuma urusan kerja. Iya, kerja. Tapi dadanya terasa sesak dan matanya tak bisa menahan air yang mengalir diam-diam. Keesokan harinya, Alia berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Ia membersihkan rumah, menyiapkan bekal makan siang Rizal, meskipun tahu kemungkinan besar tak akan disentuh. Dalam kesibukan itu, ada satu hal yang selalu menguatkannya. Tawa Rafa. Anak kecil itu adalah alasan Alia tetap berdiri, tetap tersenyum, meskipun hatinya sering retak. Suatu sore, Rafa pulang dari taman dengan membawa bunga liar kecil. "Ini buat Mama, biar Mama senyum terus," katanya sambil menyerahkan bunga itu. Alia menatap anaknya.
Air mata kembali menetes tanpa bisa ditahan. Terima kasih sayang, Mama janji gak akan berhenti senyum. Demi Rafa. Namun di sudut hatinya, Alia merasa seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca. Ia mulai kehilangan kehangatan suami, kehilangan perhatiannya, kehilangan tempat bersandar. Ia tidak tahu bahwa ketidakhadiran Rizal bukan karena pekerjaan, melainkan karena seseorang lain telah mengisi waktunya. Malam itu, ketika ia mencoba menelpon Rizal, suara di seberang terdengar lelah dan singkat. Mas, kapan pulang? Rafa nanyain terus. Aku lagi rapat, Li. Jangan ganggu dulu. Tapi mas, sudah malam. Tolong jangan cerewet. Sambungan terputus begitu saja. Alia memandangi layar ponsel yang gelap, lalu menatap foto keluarga di dinding. Mereka bertiga tersenyum dengan latar pantai di belakang. Senyum yang dulu tulus kini terasa seperti kenangan dari kehidupan yang lain. Ia tidak tahu malam itu hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Sebuah retakan kecil yang akan menjadi jurang dalam di mana cinta dan kepercayaan mereka akan tenggelam satu persatu. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin hampa. Alia mulai merasakan jarak yang begitu nyata antara dirinya dan Rizal. Suaminya kini tak hanya jarang pulang, tapi juga jarang berbicara. Jika dulu setiap pagi Rizal masih sempat menatapnya meski sekilas, kini bahkan suara mobil yang meninggalkan garasi menjadi satu-satunya pertanda keberadaannya di rumah itu. Alia mencoba menenangkan hatinya. Ia masih berusaha memahami, berusaha mencari alasan logis untuk setiap perubahan suaminya. Mungkin pekerjaannya sedang banyak, mungkin Rizal sedang tertekan. Begitu pikirnya setiap kali rasa curiga muncul. Tapi entah mengapa, firasat seorang istri tak pernah bisa dibungkam. Suatu malam ketika hujan turun cukup deras, Alia duduk di ruang tamu menatap jam dinding. Jarum panjang sudah melewati angka 12. Rizal belum juga pulang. Ia mencoba menelpon, tapi panggilannya tak dijawab. Pesan yang ia kirim hanya dibaca tanpa balasan. Rafa yang baru saja terbangun dari tidurnya berjalan keluar kamar sambil mengucek mata. Mama belum tidur? Alia tersenyum tipis menyembunyikan kegelisahan di balik kelembutan suaranya. Belum nak, Mama nunggu papa pulang. Anak kecil itu memeluk kaki ibunya dan berbisik, Papa sering kerja terus ya Ma. Alia hanya mengangguk. Ia tak ingin anak sekecil itu tahu bahwa papanya bukan lagi pria yang sama seperti dulu. Keesokan harinya, saat Alia sedang menjemur pakaian, ia menemukan aroma parfum wanita yang asing pada kerah kemeja Rizal. Bukan aroma parfum yang biasa dipakai olehnya. Harumnya lembut tapi menusuk, meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus dengan alasan apapun. Ia berdiri lama di depan jemuran itu menatap baju itu sambil mencoba menahan gemetar tangannya. Perasaannya bercampur antara kecewa, takut, dan marah, tapi belum ada keberanian untuk menuduh. Sore harinya, ketika Rizal akhirnya pulang, Alia mencoba bersikap tenang. Ia menyambutnya di depan pintu seperti biasa, membawa segelas air hangat. Mas, capek ya? Mau aku buatkan teh? Rizal menghela napas panjang tanpa menatap istrinya. Gak usah repot, aku cuma mau mandi. Alia memperhatikan wajah suaminya. Ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tampak bersinar, bukan karena bahagia, melainkan seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar. Malam itu, Rizal duduk di ruang kerja dengan laptop terbuka. Alia mengetuk pintu perlahan. Mas, boleh aku bicara sebentar? Rizal tidak menjawab, matanya tetap tertuju ke layar. Mas, aku cuma mau tahu, akhir-akhir ini Mas banyak lembur, tapi kenapa gajinya nggak pernah bertambah? Pertanyaan itu membuat Rizal mendongak dengan wajah kesal. Alia, tolong jangan ikut campur urusan kantor. Kamu nggak paham dunia kerja, jadi nggak usah banyak tanya. Nada suaranya tajam. Alia terdiam, menatap suaminya yang dulu lembut, kini berubah seperti orang asing. Aku cuma khawatir, Mas. Aku takut Mas terlalu capek, ucapnya pelan. Rizal berdiri, menutup laptopnya keras-keras. Capekku bukan karena kerjaan, Li. Capek karena kamu nggak pernah berhenti curiga. Setelah itu ia keluar dari ruangan meninggalkan Alia berdiri terpaku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Malam semakin larut. Alia menatap cermin di kamarnya memperhatikan wajahnya yang tampak lelah. Ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Dulu ia percaya cinta bisa memperbaiki segalanya.
Tapi sekarang, cinta justru terasa seperti beban yang menekan dadanya setiap hari. Ia berbaring di sebelah Rafa yang sudah tertidur pulas, mencium kening anaknya, lalu berbisik lirih. "Mama baik-baik aja, Nak. Mama cuma takut kehilangan papa." Beberapa minggu kemudian, tanda-tanda yang lebih jelas mulai muncul. Rizal semakin sering pergi dengan alasan rapat di luar kota. Tapi entah mengapa, setiap kali Alia menelpon, suara di seberang selalu terdengar samar seperti berusaha menutupi sesuatu. Karena tawa perempuan di latar belakang yang langsung membuat perut Alia terasa mual. Suatu hari, Alia mencoba menelusuri kalender kerja Rizal yang tertinggal di meja. Di salah satu halamannya, tertulis tulisan tangan yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Meeting Bandung dengan Dinda. Nama itu kembali muncul. Nama yang sama yang pernah muncul di pesan singkat waktu itu. Seketika semua potongan puzzle dalam pikirannya mulai menyatu. Alia duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Tangannya gemetar saat menutup kalender itu. Ia tidak ingin percaya, tapi kenyataan seakan terus memaksa. Beberapa malam kemudian, saat Rizal mengaku harus lembur, Alia memutuskan untuk menunggu di depan rumah dengan jaket tebal menutupi tubuhnya. Hujan turun pelan, tapi ia tidak beranjak. Waktu terus berjalan hingga lewat tengah malam, dan akhirnya cahaya lampu mobil Rizal terlihat di kejauhan. Namun bukan hanya satu mobil yang berhenti. Di belakangnya ada mobil lain, dan dari situ keluar seorang wanita bergaun merah menatap Rizal sambil tertawa kecil sebelum berpamitan. Alia hanya berdiri di balik pohon itu, menyaksikan pemandangan itu, dengan mata yang basah oleh air hujan dan air mata. Saat Rizal masuk ke rumah, ia pura-pura tidak tahu apapun. Tapi malam itu, ketika Rizal tertidur, Alia duduk di samping tempat tidur dengan dada sesak. Ia memandangi wajah suaminya yang tampak tenang, lalu berbisik lirih. "Apa aku sudah nggak cukup, Mas?" Keesokan harinya, Rafa terbangun dengan wajah pucat. Tubuhnya panas tinggi, napasnya pendek. Alia segera menyiapkan air hangat dan obat penurun demam, tapi suhu tubuh anaknya tak juga turun. Ia menelpon berkali-kali Rizal, tapi suaminya tak menjawab. Hanya terdengar suara mesin dan tawa samar seorang wanita di seberang. Alia menatap layar ponselnya yang gelap, lalu berbisik dengan suara gemetar. "Tolong pulang, Mas. Rafa butuh kamu." Tapi tak ada jawaban. Yang tersisa hanya keheningan dan suara detak jam dinding yang terdengar begitu menyakitkan di tengah malam yang panjang. Pagi itu, suasana rumah begitu sepi. Hanya terdengar suara batu kecil Rafa yang masih terbaring di kamar. Tubuhnya lemah dengan wajah pucat. Alia duduk di tepi ranjang, mengompres dahi anaknya yang masih panas tinggi sejak malam. Ia belum tidur sejak semalam. Matanya sembab, tubuhnya gemetar karena cemas. Di meja masih ada sisa bubur yang tak disentuh. Rafa menolak makan, bahkan minum pun sulit. Nafasnya terdengar berat, dan setiap kali Alia menyentuh tangannya, kulit anak itu terasa panas seperti bara. "Sayang, coba makan sedikit ya. Mama suapin biar cepat sembuh," bisik Alia sambil berusaha menahan tangis. Rafa hanya menggeleng pelan. "Rafa nggak mau, Ma. Kepala Rafa pusing." Alia menggigit bibirnya, menatap wajah anak itu dengan mata berair. Ia tahu ini bukan demam biasa. Perasaan di hatinya menjerit meminta Rizal pulang. Tapi sejak semalam, ponsel suaminya hanya masuk ke pasan suara. Semua panggilan tidak dijawab. Sekitar pukul 8 pagi, Rizal turun dari kamar dengan koper besar di tangan. Alia menatapnya dengan wajah lelah namun penuh harap. "Mas mau kemana? Rafa masih sakit, Mas. Tolong tunda dulu perjalanannya." Rizal menatap sekilas, nada suaranya datar. "Aku harus berangkat ke Turki hari ini. Ada proyek besar, klien dari luar negeri udah nunggu." "Tapi Mas, Rafa demamnya tinggi sekali. Dokter bilang harus dipantau terus. Aku nggak bisa sendiri. Tolong, Mas." "Li, aku nggak bisa batalin ini. Semua sudah diatur. Kalau aku gak datang, bisa berantakan semuanya." "Berantakan apa, Mas? Ini anakmu. Dia butuh ayahnya sekarang." Rizal menghela nafas panjang, tampak kesal seolah kata-kata Alia hanyalah gangguan.
Tolong jangan buat drama pagi-pagi. Aku cuma pergi seminggu. Setelah urusan selesai aku pulang. Rafa akan baik-baik saja. Alia mendekat menahan tangannya. Mas, dengar aku. Aku takut sesuatu terjadi sama Rafa. Dia lemah sekali. Namun Rizal melepaskan genggamannya. Jangan terlalu berlebihan. Kamu suka panik sendiri. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap suaminya yang kini lebih memperhatikan ponselnya daripada anaknya yang terbaring di kamar. Di layar ponsel itu, Alia sempat sekilas melihat nama yang selama ini menghantuinya. Dinda. Rizal menekan layar itu cepat-cepat seolah takut Alia sempat membaca. Mas ke Turki sama siapa? Tanya Alia pelan namun tajam. Rizal terdiam beberapa detik, lalu menjawab dingin. Rombongan kantor. Tapi tiketnya cuma untuk 2 orang. Aku lihat di lemari kerja mas malam. Wajah Rizal berubah, matanya menatap tajam. Kamu geledah barang-barangku. Aku cuma ingin tahu kebenarannya mas. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Sudah cukup Alia, aku gak punya waktu debat. Aku berangkat sekarang. Tanpa menoleh lagi, Rizal berjalan menuju pintu. Alia berlari kecil berusaha menahannya. Mas, tolong. Kalau mas benar-benar mau pergi, minimal temui Afa dulu. Lihat dia mas, dia nyariin papahnya terus. Namun Rizal hanya berhenti sebentar di ambang pintu. Menatap ke arah kamar dengan wajah datar. Bilang saja papa lagi kerja. Pintu tertutup keras. Suara mobil menjauh meninggalkan Alia berdiri di depan pintu dengan tubuh lunglai. Air matanya mengalir deras, bukan lagi karena marah, tapi karena hancur. Ia berlari ke kamar, memeluk Rafa yang masih terbaring lemah. Papa udah pergi ya, Ma? Tanya Rafa lirih. Alia mengusap pipinya cepat-cepat, mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. Papa kerja dulu nak, biar nanti bisa beliin Rafa mainan baru. Rafa tersenyum tipis, lalu kembali memejamkan mata. Nafasnya semakin berat. Beberapa hari setelah kepergian Rizal, kondisi Rafa tak kunjung membaik. Alia mondar-mandir rumah sakit, berjuang seorang diri. Dokter menyarankan agar Rafa dirawat inap, tapi Alia menolak karena tidak punya siapa-siapa untuk menemani di rumah. Ia berharap Rizal segera menelpon, memberi kabar, atau sekedar menanyakan keadaan anaknya. Tapi hari berganti hari, tak ada satupun pesan masuk. Suatu malam, saat Alia duduk di sisi tempat tidur Rafa, ponselnya berbunyi. Jantungnya berdegup kencang, berharap itu dari Rizal. Namun harapannya hancur saat melihat pesan dari salah satu teman lama Rizal di kantor. Dayuk, aku minta maaf harus bilang ini. Rizal gak ke Turki untuk urusan kerja. Aku lihat di bandara sama Dinda. Mereka berangkat berdua. Alia terdiam lama, ponsel itu hampir jatuh dari tangannya. Tangisnya pecah seketika. Ia merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Dalam hatinya ada 2 rasa yang bergolak, amarah dan putus asa. Rafa terbangun karena mendengar suara tangisan ibunya. Ia menatap Alia dengan mata sayu. Mama kenapa nangis? Alia cepat-cepat menghapus air matanya, mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. Gak apa-apa sayang, Mama cuma kangen papa. Rafa mencoba mengangkat tangannya yang lemah menyentuh pipi ibunya. Rafa juga kangen papa. Rafa mau papa pulang. Alia tak sanggup menjawab. Ia memeluk Rafa erat menangis dalam diam, sementara hujan mulai turun di luar jendela, seperti ikut merasakan kepedihan mereka malam itu. Beberapa hari kemudian, ketika Alia membuka media sosial tanpa sengaja, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di layar ponsel, terpampang foto Rizal dan Dinda di Turki, sedang tersenyum di depan bangunan bersejarah mengenakan busana hangat dan tampak begitu hasia. Tangan Alia gemetar hebat, dunia di sekelilingnya terasa berputar. Di foto itu, Rizal menulis caption, "Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu. Terima kasih sudah menemaniku melewati semua tekanan. Kamu rumah yang menenangkan." Alia menjatuhkan ponsel itu. Air matanya jatuh satu persatu tanpa suara. Ia merasa bukan hanya dikhianati, tapi juga dihapuskan dari hidup yang pernah mereka bangun bersama. Malam itu, Rafa kembali demam. Tubuhnya menggigil, nafasnya terengah-engah. Alia panik, mencoba menelpon Rizal berkali-kali, tapi tetap tak diangkat.
Ia hanya bisa memeluk anaknya yang terus memanggil, "Papa, Papa." Alia berlari menuju rumah sakit di tengah malam, menembus hujan, menggenggam tubuh kecil anaknya di pelukannya. "Bertahan ya nak, Mama di sini. Tolong jangan tinggalin Mama." Namun di sisi dunia lain, Rizal sedang duduk santai di balkon hotel di Istanbul, menatap langit malam bersama Dinda. Ia tertawa, tanpa tahu bahwa di saat yang sama, anaknya sedang berjuang menahan nyeri di rumah sakit dan istrinya berjuang menahan luka yang jauh lebih dalam daripada sekedar pengkhianatan. Alia duduk di sudut kamar rumah sakit yang dingin, hanya diterangi lampu kecil di sisi ranjang tempat Rafa berbaring. Suara alat monitor detak jantung yang berdetak pelan menjadi satu-satunya suara yang menenangkan sekaligus menghantui. Di tangan kanannya, ia masih menggenggam jemari kecil Rafa yang lemah, sementara tangan kirinya memegang ponsel dengan layar yang menyala. Awalnya, ia hanya ingin menenangkan diri, sekedar melihat kabar dunia luar. Tapi entah dorongan dari mana, jarinya mengetik nama akun Instagram suaminya. Akun yang selama ini tidak pernah ia buka lagi, karena selalu dikatakan hanya untuk urusan kerja. Namun kali ini, rasa curiga yang menumpuk membuatnya nekat mencoba. Dan betapa terkejutnya Alia saat melihat bahwa akun itu ternyata tidak terkunci lagi. Matanya menatap kosong. Di layar, deretan foto muncul. Rizal berdiri di bawah langit biru Kapadokia, balon udara berwarna-warni menghiasi latar. Di sampingnya, Dinda tersenyum manis menggandeng lengan suaminya. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang berbulan madu, bukan dua orang yang seharusnya merasa bersalah. Di setiap foto, Rizal menulis caption penuh cinta. Terkadang, kebahagiaan datang dari seseorang yang tak terduga. Turki jadi sempurna karena kamu ada di sini. Terima kasih sudah membuat aku lupa semua beban. Kata-kata itu menghantam hati Alia seperti badai. Lupa semua beban, jadi keluarga yang menunggunya di rumah hanya dianggap beban. Anak yang sedang berjuang melawan sakitnya, apakah tidak berarti apa-apa baginya? Tangannya gemetar, ponsel hampir terlepas, air matanya jatuh satu persatu, menetes ke sprei putih rumah sakit. Ia menutup mulut, berusaha menahan isak agar tidak membangunkan Rafa. Tapi hatinya remuk. Ia ingin berteriak, ingin memaki, ingin marah pada dunia. Namun tubuhnya terlalu lemah, jiwanya terlalu letih untuk melawan. Beberapa menit kemudian, suara lembut memecah sunyi. "Nama?" Arya tersentak. Rafa membuka mata dengan pandangan yang redup, senyum tipis di wajah pucatnya. "Mama jangan sedih ya, nanti Rafa cepat sembuh, biar Mama senang lagi." Suara itu lirih, tapi cukup untuk menghantam batinnya. Anak sekecil itu, yang seharusnya hanya tahu bermain dan tertawa, malah sibuk menenangkan ibunya. Alia menggenggam tangan Rafa lebih erat. Air matanya tak bisa lagi ia bendung. "Maafin Mama ya nak, Mama cuma capek," bisiknya pelan, mencoba tersenyum di antara tangis. Rafa mengangguk kecil, lalu memejamkan mata lagi. Nafasnya terdengar berat, tapi masih teratur. Alia menatap wajah kecil itu lama, mengusap rambutnya perlahan. Ia tahu, sejak penyakit itu datang, Rafa sering merasa kesakitan. Namun anak itu tak pernah mengeluh, selalu tersenyum, selalu mengatakan bahwa ia ingin cepat sembuh agar bisa bermain di taman bersama Mama dan Papa. Tapi sekarang, setelah melihat kenyataan itu, setelah tahu bahwa Rizal bersenang-senang di negeri orang, sementara anaknya terbaring lemah di rumah sakit, Alia tahu segalanya tak akan sama lagi. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Ponsel di tangannya terus menampilkan gambar-gambar itu, satu demi satu. Alia menelusuri komentar, melihat orang-orang memuji pasangan serasi itu. Tidak ada yang tahu bahwa pria dalam foto itu adalah seorang ayah yang meninggalkan anaknya yang sakit keras. Ia menatap cermin kecil di meja. Wajahnya tampak hancur, pucat, mata sembab, bibir kering. Ia bahkan tidak mengenali dirinya sendiri. "Kenapa Zal? Kenapa kamu tega?"
gumamnya pelan. Dalam hatinya, sesuatu mulai retak. Rasa cinta yang dulu begitu besar mulai tergantikan oleh luka yang tak terlihat. Luka yang mengalir perlahan dan membuatnya sulit bernafas. Ketika pagi datang, suster masuk untuk memeriksa kondisi Rafa. Alia berpura-pura tegar seolah malam tadi tak terjadi apa-apa. Tapi di balik senyum yang dipaksakan, hatinya sudah berantakan. Setiap kali ia memandang wajah anaknya, ada rasa bersalah yang menumpuk. Ia menyesal telah percaya, menyesal pernah menunggu dengan sabar, menyesal masih berharap Rizal pulang dan menjadi ayah yang dulu ia kenal. Namun sekarang, ia sadar, Rizal yang dulu sudah mati, yang tersisa hanyalah sosok asing yang tertawa bahagia di negeri orang, sementara keluarganya di sini menunggu dalam derita dan tangis. Hujan deras mengguyur malam itu. Langit seakan ikut menangis, seolah tahu akan ada sesuatu yang pergi untuk selamanya. Alia duduk di sisi ranjang Rafa yang terbaring lemah. Wajah anak kecil itu tampak pucat, bibirnya biru, dan napasnya tersengal-sengal. Suara alat monitor terdengar tidak stabil. "Rafa, sayang, bangun nak. Jangan tidur dulu ya, Mama di sini," bisik Alia menggenggam tangan mungil itu dengan gemetar. Rafa membuka matanya setengah, suaranya hampir tak terdengar. "Mama," Rafa dingin. Alia menelan ludah, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia segera memencet bel perawat, panik melihat angka di monitor yang turun perlahan. Beberapa menit kemudian, 2 perawat masuk tergesa. "Bu, kita harus segera bawa anak ibu ke ruang gawat darurat," ucap salah satu dari mereka. Alia mengikuti mereka, menahan tangis yang makin deras. Langkahnya gontai tapi ia memaksa kuat, menyusul berangkar kecil yang mendorong Rafa melewati lorong rumah sakit yang sepi dan dingin. Di ruang IGD, dokter datang dengan wajah serius. "Bu Alia, kondisi anak ibu menurun drastis. Kami curiga ada pendarahan dalam dan kadar hemoglobinnya sangat rendah. Kami butuh transfusi darah segera." Alia mengangguk cepat, nyaris tidak berpikir. "Pakai darah saya, Dok. Apapun, tolong selamatkan dia." Dokter menggeleng. "Golongan darah ibu berbeda, Bu. Kami akan cek stok di bank darah, tapi jumlahnya sangat terbatas malam ini." Alia menatap dokter itu dengan mata penuh putus asa. "Tolong dok, apapun caranya, tolong anak saya." Begitu dokter bergegas keluar, Alia meraih ponselnya. Tangannya gemetar hebat saat mencari nama Rizal di kontak. Ia menekan panggilan, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada jawaban. Hanya nada sambung panjang yang dingin. "Angkat Zal, tolong angkat," jerit Alia di antara tangis. Ia mencoba lagi, berkali-kali, tapi tetap nihil. Rizal tidak menjawab. Sementara di sisi lain dunia, di restoran mewah di tepi Bosporus, Rizal tengah duduk bersama Dinda. Di atas meja, lilin kecil menyala lembut. Mereka tertawa bersama, menikmati hidangan mahal dengan musik jazz mengalun pelan di latar. Rizal sama sekali tidak tahu bahwa anaknya, darah dagingnya sendiri, sedang berjuang di ambang maut. Dinda menatapnya dengan senyum genit. "Kamu gak pernah terlihat setenang ini, Zal. Sepertinya kamu benar-benar bahagia di sini." Rizal tersenyum samar. "Aku cuma pengen istirahat dari semua tekanan hidup. Dari rumah." Sementara di seberang benua, Alia berlutut di depan ruang ICU. Tangisnya tak lagi bisa ditahan. Dokter keluar dengan wajah muram. "Bu Alia, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tubuh anak ibu terlalu lemah. Anak ibu sudah berpulang." Detik itu juga, dunia Alia berhenti. Ia menjatuhkan diri ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Tangannya menutupi wajah tapi air matanya terus mengalir deras. Ia berjerit histeris, suaranya menggema di lorong rumah sakit yang dingin dan sepi. "Rafa!" Suara tangisnya menusuk hati siapapun yang mendengar. Perawat mencoba menenangkannya, tapi Alia menepis semua tangan yang mencoba memegangnya. Ia bangkit dengan langkah goyah, memaksa masuk ke ruang ICU.
Di sana, tubuh kecil Rafa sudah terbujur kaku. Selimut putih menutupi hingga dagu. Ia berlari dan memeluknya, mengguncang tubuh itu, berharap masih ada keajaiban. Rafa, bangun nah. Mama udah di sini sayang. Jangan tinggalin mama ya. Mama janji nanti papa pulang kita ke taman lagi ya. Suaranya pecah. Tapi anak itu tak lagi membuka mata. Ia mencium kening dingin Rafa, air matanya membasahi pipi anaknya yang kini tak lagi bernyawa. Waktu seolah berhenti. Dunia di sekitarnya tak lagi berarti. Sementara di Turki, Rizal mengambil ponselnya sekedar melihat jam. Ia melihat belasan panggilan tak terjawab dari Alia, tapi hanya menghela napas kesal. Alia lagi. Nggak tahu aku lagi di luar negeri. Bisa-bisanya ganggu terus. Gerutunya sambil menaruh kembali ponsel di meja. Ia tidak tahu dan tidak akan pernah melupakan bahwa malam itu saat ia meneguk anggur mahal di Istanbul, anaknya yang dulu selalu memanggil papa dengan senyum polos telah pergi untuk selamanya. Di rumah sakit, Alia masih memeluk tubuh Rafa erat seolah tak ingin melepaskan. Suara tangisnya berubah jadi bisikan lirih yang penuh keputusasaan. Rafa, mama janji. Mama gak akan biarin papa kamu bahagia setelah ninggalin kita kayak gini. Matanya kini bukan hanya basah karena kehilangan, tapi juga menyimpan bara yang perlahan menyala di dalam hati. Suatu luka yang terlalu dalam dan dari luka itulah dendam mulai tumbuh. Diam-diam tapi pasti. Ruang jenazah malam itu sunyi. Hanya terdengar suara hujan yang menetes di luar dan dengusan napas berat Alia yang bergetar. Di hadapannya, tubuh kecil Rafa terbujur kaku di atas meja logam, ditutupi kain putih bersih. Wajahnya tampak tenang, seolah sedang tidur panjang setelah lelah melawan sakit yang tak pernah ia pahami. Alia memeluk tubuh anaknya dengan gemetar, mencium kening yang sudah dingin, membisikkan nama yang sama berkali-kali dengan suara serak. Rafa. Sayang, Mama di sini, Nak. Papa sebentar lagi datang ya. Kamu tunggu ya. Tapi yang ia peluk hanyalah tubuh tanpa nyawa. Diam, tanpa balasan senyum. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia mengguncang tubuh kecil itu, seolah masih ada harapan bahwa anaknya akan bangun dan memanggil, "Mama!" Seperti dulu. Namun hening. Dunia Alia terasa berhenti. Suster yang berdiri di sudut ruangan hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap pemandangan itu. Seorang perawat tua mencoba menepuk bahu Alia pelan. "Bu, sebaiknya ibu istirahat dulu. Nanti kalau waktunya dimandikan, kami bantu." Alia tidak menjawab. Ia hanya menggeleng perlahan. "Jangan. Biar aku yang mandiin anakku sendiri," katanya lirih namun tegas. Tangannya gemetar ketika menyentuh wajah Rafa, mengusap rambutnya perlahan, lalu menyiapkan air yang sudah disediakan. Ia memandikan anaknya dengan lembut, seperti saat Rafa masih bayi dulu. Setiap sentuhan di kulit dingin itu membuat hatinya terasa ditusuk 1000 jarum. Ia mengenang saat pertama kali Rafa lahir, saat ia memeluk bayi kecil itu dan berjanji akan melindunginya seumur hidup. Tapi kini, yang bisa ia lakukan hanyalah memandikan tubuh tanpa nyawa itu untuk terakhir kalinya. Ketika pagi menjelang, jenazah Rafa dibawa pulang ke rumah. Tangis keluarga terdengar pecah begitu pintu dibuka. Alia hanya duduk di sisi peti, matanya kosong, seolah seluruh jiwanya telah ikut pergi bersama anaknya. Beberapa tetangga mencoba berbicara, menenangkan, memberi pelukan. Namun Alia hanya diam. Tak ada kata yang bisa menembus dinding kesedihan yang kini membungkus dirinya. Keluarganya datang. Ibunya menangis terseduh, kakaknya memeluk Alia erat. "Alia, sabar ya nak. Semua ini takdir Allah," ucap ibunya lirih, berusaha menenangkan.
Tapi Alia hanya menjawab dengan suara hancur. "Kenapa harus dia, Bu? Kenapa bukan aku aja?" Hari pemakaman pun datang. Langit mendung, tanah becek oleh hujan yang tak berhenti sejak malam. Di tengah gundukan tanah merah itu, Alia berlutut tanpa peduli bajunya basah. Tangannya menggenggam bunga melati, matanya tak lepas dari nisan kecil bertuliskan Rafa Rizal Aditya. Ia masih menunggu sosok yang seharusnya berdiri di sampingnya. Suaminya, ayah dari anak yang kini bersemayam di tanah. Tapi Rizal tak datang. Waktu berjalan, siang berganti malam, rumah mulai sepi setelah para pelayat pulang. Alia masih duduk di depan foto Rafa yang sudah dibingkai. Di pangkuannya, ponselnya terus ia pandangi. Puluhan panggilan, pesan tanpa balasan. Semua sia-sia. 2 hari kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Rizal datang, dengan wajah lelah, membawa koper besar dan wajah yang tampak dibuat sedih. Begitu ia melangkah masuk, ibunya Alia menatap dengan amarah yang tak bisa disembunyikan. "Kamu baru datang sekarang, setelah semuanya selesai?" Suaranya tegas menahan emosi. Rizal hanya menunduk. "Maaf, Bu, pesawatnya penuh, saya nggak dapat tiket cepat." Alia yang duduk di ruang tamu menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada tangisan. Hanya tatapan kosong yang menusuk. "Pesawat penuh?" Suaranya datar. "Rafa meninggal hari Jumat, kamu baru pulang hari Minggu. 2 hari, Jal. 2 hari dia nunggu kamu sambil terus manggil nama papanya." Rizal terpunduk. Matanya memerah. Aku nggak tahu, Li. Aku nggak tahu bakal secepat itu." Alia berdiri, melangkah pelan ke arah suaminya. "Kamu nggak tahu? Karena kamu sibuk bersenang-senang di luar sana, kan?" Ucapnya lirih tapi tajam. Rizal tak menjawab. Keheningan di antara mereka menggantung tebal, menyesakkan. Beberapa jam kemudian Rizal pergi ke makam Rafa. Ia menangis di depan nisan kecil itu, menggenggam bunga, berbisik pelan. "Maaf, Nak. Papa nggak sempat pulang. Papa sayang Rafa." Namun bagi Alia yang berdiri jauh di belakang, air mata itu bukanlah penyesalan. Ia melihatnya hanya sebagai pertunjukan belaka. Air mata yang keluar karena rasa bersalah, bukan karena cinta. Sejak hari itu, Alia berubah. Ia tidak lagi menangis di depan orang, tidak lagi mengeluh. Ia menjadi diam, dingin, dan penuh perhitungan. Setiap malam, ia duduk di depan foto Rafa, berbicara pelan seolah anaknya masih di sana. "Rafa, Mama janji, semua yang bikin kamu menderita, semua yang ninggalin kamu, Mama akan buat mereka ngerasain sakit yang sama." Di dalam hati Alia tumbuh sesuatu yang baru. Bukan sekedar duka, tapi tekad. Luka yang dalam itu mulai berubah bentuk menjadi bara dendam yang tenang, namun membakar perlahan. Hujan malam itu turun lagi, seperti sengaja datang setiap kali Alia mencoba menenangkan diri. Di dalam rumah yang kini terasa kosong tanpa suara Rafa, Alia duduk di ruang kerja Rizal. Lampu kecil di sudut meja menerangi setumpuk dokumen. Beberapa lembar tiket pesawat, nota hotel, dan print out percakapan dari ponsel yang sudah ia salin diam-diam. Tangan Alia bergetar ketika membuka satu persatu bukti itu. Ada foto Rizal dan Dinda di Bandara Istanbul, tersenyum seperti pasangan baru menikah. Ada rekaman video singkat dari akun media sosial Dinda. Rizal sedang memakaikan syal di leher wanita itu dengan lembut, diiringi tawa kecil yang dulu begitu akrab di telinga Alia. Matanya menatap layar laptop di depannya. Di situ ada riwayat transfer rekening yang baru saja ia periksa. Beberapa kali ia ulangi, berharap ada kesalahan, tapi tidak.
uang tabungan mereka. Uang yang selama ini ia sisihkan sedikit demi sedikit untuk biaya pengobatan Rafa telah lenyap, ditransfer ke rekening milik Dinda, lalu digunakan untuk perjalanan ke Turki yang mereka sebut dinas kantor. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. "Uang Rafa, Dizal, uang anakmu sendiri," gumamnya di antara sesenggukan. Ia teringat betapa banyak malam ia menahan lapar agar bisa membeli obat tambahan untuk Rafa. Bagaimana ia menjahit pakaian lama agar tidak perlu membeli yang baru. Semua pengorbanan kecil itu terasa sia-sia, karena orang yang seharusnya melindunginya malah mengkhianatinya dengan cara yang paling kejam. Pagi berikutnya, Rizal pulang dengan wajah kelelahan, membawa tas kerja dan aroma parfum asing yang bahkan tak berusaha disembunyikan. Alia menunggunya di ruang tamu. Wajahnya datar, namun matanya menyimpan badai. Di meja depan Rizal sudah tertata semua bukti yang dikumpulkan. "Ini apa, Zal?" Suara Alia tenang, tapi nadanya tajam. Rizal mengerutkan kening, lalu menatap tumpukan foto dan struk. "Kamu ngapain bongkar barang-barang aku?" Alia berdiri. "Jangan balik tanya aku. Aku tanya tamu, ini apa? Siapa yang kamu ajak ke Turki? Dan kenapa semua biaya diambil dari rekening tabungan keluarga?" Rizal terdiam sejenak, lalu menghembuskan napas sasar. "Kamu gak ngerti, Alia. Aku cuma butuh waktu buat diri sendiri. Dinda cuma teman kerja yang bantu aku tenang. Jangan lebay." Alia menatapnya tidak percaya. "Teman kerja? Kamu sebut teman kerja orang yang kamu peluk di hotel, yang kamu ajak makan malam romantis, sementara anakmu di rumah sakit menunggu kamu yang gak pernah datang." Rizal membuang pandang, wajahnya menegang. "Udah, cukup. Aku capek dengar tuduhanmu. Semua yang terjadi itu bukan salah aku aja." Kata-kata itu membuat Alia terpaku. "Bukan salahmu?" Rizal menatapnya tajam. "Kalau kamu lebih perhatian sama Rafa, mungkin dia gak bakal separah itu. Kamu yang tiap hari sibuk dengan urusan rumah, lupa sama anakmu sendiri." Suasana membeku. Kalimat itu menampar Alia lebih keras dari apapun. Dadanya sesak, tangannya gemetar hebat. Ia menatap suaminya lama, matanya memerah menahan air mata yang hampir jatuh. "Kamu tahu apa yang aku lakukan waktu anakmu berjuang melawan maut sendirian? Aku yang gendong dia ke rumah sakit malam-malam. Aku yang donor darah meskipun bukan golongannya. Aku yang jagain tiap detik sampai napas terakhirnya. Sementara kamu lagi makan malam sama pelakor itu di Istanbul." Rizal menepis tangannya. "Udah, aku gak mau bahas itu lagi." Tepat saat itu, sesuatu dalam diri Alia patah. Tidak ada lagi sisa cinta, hanya rasa muak dan hancur. Ia menatap Rizal lama, lalu berkata pelan tapi tajam. "Kamu pikir aku gak tahu segalanya? Aku punya semua bukti, Zal. Foto, video, bukti transfer, semuanya. Dan satu hari nanti, kamu akan tahu rasanya kehilangan lebih dari sekedar anak." Rizal terdiam. Mungkin gak paham arti kata-kata itu. Tapi Alia tahu, dari hari itu, 3 ada lagi yang tersisa dari pernikahan mereka. Yang dulu rumah, kini hanya dinding tanpa makna. Malamnya, Alia duduk di kamar Rafa memeluk boneka kesayangannya yang kini sepi. Ia menatap foto anaknya di meja kecil. Matanya menatap tajam meski berair. "Rafa, Mama janji, orang yang bikin kamu menderita gak akan pernah bisa tidur tenang. Mama akan balas semuanya, tapi Mama akan lakukan dengan cara yang benar." Suara hujan kembali turun, deras, menutupi isakan pelan Alia yang kini bukan lagi sekedar tangisan duka, tapi awal dari kebangkitan seorang ibu yang kehilangan segalanya dan mulai menyusun langkah untuk menuntut keadilan. Ruang sidang itu penuh sesak. Wartawan, rekan kerja Rizal, bahkan beberapa pejabat yang dulu sering memuji kinerjanya, kini duduk berdesakan hanya untuk menyaksikan seorang pria yang dulu mereka segani berdiri di kursi pesakitan. Alia menatapnya dari kejauhan. Matanya tenang. Tapi di balik ketenangan itu ada badai yang sudah lama tertahan. Semua bukti yang dikumpulkannya kini menjadi senjata. Di hadapan majelis hakim, pengacara Alia membuka map besar berisi lembar demi lembar bukti.
Foto-foto Rizal dan Dinda di lobi hotel mewah, rekaman video mereka berduaan di restoran, serta catatan pembayaran perjalanan dinas yang ternyata berasal dari tabungan keluarga, bukan dari dana perusahaan seperti yang diklaim Rizal selama ini. Setiap bukti dibacakan dengan suara lantang, membuat Rizal menunduk semakin dalam. Dinda yang duduk di kursi sebelahnya menangis sesenggukan, memeluk tas tangannya erat-erat. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak pucat dan hancur. Alia tidak sedikit pun menunjukkan belas kasihan. Ia hanya menatap mereka tanpa ekspresi. Baginya, air mata mereka tidak lagi memiliki arti apa-apa. Ketika hakim mempersilahkan Rizal untuk memberikan pembelaan, pria itu bangkit dengan tangan bergetar. Aku khilaf yang mulia. Suaranya serak. Aku hanya manusia biasa. Aku lelah dengan tekanan kerja. Dan Dinda hanya menemaniku. Tidak ada niat menyakiti Alia. Alia tersenyum miring, getir. Ia berdiri lalu menatap langsung ke arah Rizal. Tidak berniat menyakiti. Suaranya tegas menggema di ruangan. Kau menggunakan uang anakmu untuk bersenang-senang dengan perempuan lain, Rizal. Kau pergi 5 tahun ke luar negeri, meninggalkan kami dengan janji akan membangun masa depan yang lebih baik. Tapi yang kau bangun hanyalah neraka untukku dan anakmu. Beberapa orang di ruang sidang menunduk, sebagian tertegun melihat keberanian Alia. Hakim mengetukkan palu, menenangkan suasana yang mendadak tegang. Namun Alia belum selesai. Ia menatap Dinda yang kini menunduk dalam-dalam, air mata jatuh di pipinya. Dan kau, Dinda? Kau tahu dia masih suami orang, tapi kau tetap menghancurkan rumah tanggaku. Kau tahu aku menunggu Rizal setiap malam, menabung dari sisa uang kiriman untuk biaya anak kami. Tapi kau tega berlibur bersamanya, makan malam di restoran mahal dengan uang hasil jerih payahku. Kau pikir dunia ini akan terus berpihak padamu? Dinda terisak keras. Alia, aku mohon, aku salah, aku sudah terlambat. Potong Alia tajam. Kalian tertawa di atas tangis anakku. Sekarang aku yang akan membuat kalian menangis. Kata-kata itu menggema seperti vonis yang lebih berat dari hukuman apapun. Wartawan mencatat setiap ucapannya. Dalam hitungan jam, berita tentang kasus perselingkuhan dan penyelewengan dana yang melibatkan Rizal dan Dinda menyebar luas di media. Nama mereka menjadi bahan cibiran publik. Rizal diskorsi dari jabatannya. Rekan-rekan yang dulu menghormatinya kini menjauh, seolah tak mengenalnya. Sementara Dinda diberhentikan dari perusahaan tempat ia bekerja. Semua proyek yang dipegang dibekukan. Alia tak menatap ke belakang. Ia tahu pertempuran hukum masih panjang, tapi langkahnya mantap. Ia datang ke kantor pengacara setiap hari, memeriksa berkas, menyiapkan saksi, memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa mereka gunakan untuk lolos. Di rumah, ia mulai menata kehidupannya bersama Arka, anaknya yang mulai mengerti bahwa ayahnya telah berbuat salah. Setiap malam ketika Arka tertidur, Alia duduk di depan meja kerja menatap tumpukan dokumen. Matanya lelah, tapi hatinya kini kuat. Ia tak lagi menjadi perempuan yang menunggu dan berharap. Ia adalah ibu yang terluka, tapi berdiri tegak untuk memperjuangkan harga dirinya. Dalam diam Alia tahu, ini baru permulaan dari neraka dunia yang ia siapkan untuk mereka berdua. Ruang sidang hari itu terasa seperti medan perang. Udara pengap bercampur dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Alia duduk tegak di kursi penggugat, mengenakan setelan hitam sederhana, wajahnya tenang, namun tatapan matanya menyala tajam. Di seberang, Rizal tampak lelah, matanya merah, rambutnya sedikit acak-acakan, dan wajahnya tampak menua bertahun-tahun hanya dalam hitungan minggu. Dinda duduk di sampingnya, wajahnya ditutupi masker. Menunduk, sesekali menggigit bibirnya yang bergetar. Persidangan hari itu menjadi puncak dari segala persiapan panjang. Pengacara Alia dengan tenang memaparkan bukti demi bukti, seolah membuka lapisan demi lapisan kebohongan yang selama ini disembunyikan Rizal dan Dinda. Layar proyektor di depan menampilkan foto-foto Rizal dan Dinda di Istanbul. Berjalan berdua di sepanjang Bosporus, makan malam di restoran mewah, dan berposa di depan hotel dengan tangan saling tertaut. Namun bukan hanya foto yang membuat ruang sidang terdiam. Pengacara Alia memutar rekaman suara Rizal yang dengan jelas menyebutkan bahwa uang yang kau pakai dari tabungan keluarga nanti aku ganti kalau sudah cair proyek kantor.
Kalimat itu saja sudah cukup untuk mengguncang reputasi Rizal yang selama ini dikenal jujur dan disiplin di perusahaan besar tempatnya bekerja. Hakim menatap Rizal dengan sorot mata tajam. "Saudara Rizal, apakah benar suara dalam rekaman ini adalah suara Anda?" Rizal menelan ludah. Saya tidak ingat, Yang Mulia." "Rekaman ini sudah diuji keasliannya oleh ahli forensik suara," lanjut Hakim. "Dan hasilnya 100% cocok dengan sampel suara Anda." Dinda mulai menangis pelan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kami hanya rekan kerja, Yang Mulia. Semua itu hanya kesalahpahaman. Kami memang sering bertemu karena urusan proyek." Pengacara Alia segera memotong, mengangkat selembar dokumen. "Kalau begitu, bisa dijelaskan kenapa ada transfer sebesar 75 juta rupiah dari rekening Rizal ke rekening pribadi Dinda dilakukan 3 hari sebelum keberangkatan ke Turki. Bukti ini juga menunjukkan bahwa uang tersebut berasal dari rekening keluarga Alia yang selama ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan anak mereka." Semua mata tertuju pada Dinda. Tangisnya berhenti. Wajahnya membeku. Rizal menatap ke arah dokumen itu dengan ekspresi hancur. Ia tahu tidak ada lagi jalan keluar. Hakim mengetukkan palu pelan, menandakan jeda sidang. Ruangan menjadi sunyi, hanya terdengar bisik-bisik kecil dari para jurnalis yang mencatat setiap detail. Alia berdiri perlahan, menghampiri meja pengacara, lalu menatap Rizal yang kini menunduk tanpa suara. "Kau bilang dulu pergi demi masa depan keluarga, tapi yang kau bawa pulang hanya kehancuran. Anakku meninggal dalam penantian panjang menunggumu pulang, dan kau sibuk berlibur dengan perempuan yang merusak rumah tangga kita." Nada suaranya tidak meninggi, tapi justru ketenangan itu yang membuat setiap kata terasa seperti belati menembus dada. Rizal menutup wajahnya, bahunya bergetar entah karena malu atau marah, tapi tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Hakim kembali masuk, sidang dilanjutkan. "Dengan bukti yang ada," ucapnya tegas, "terdapat cukup alasan untuk melanjutkan tuntutan atas perbuatan penyelewengan dana dan pelanggaran kesusilaan. Pengadilan akan meninjau lebih lanjut tingkat keterlibatan masing-masing pihak." Rizal terduduk lemas. Dinda hanya bisa menatap kosong, wajahnya basah air mata. Di luar gedung pengadilan, wartawan sudah menunggu. Nama Rizal terpampang di berbagai media online dengan judul yang memalukan. "Eksekutif terkenal diduga selingkuh dan selewengkan dana keluarga. Semua prestasi yang dulu dibanggakan kini hilang seketika." Alia keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya tegak. Angin membawa helai rambut yang terurai di wajahnya. Tak ada senyum kemenangan, hanya keteguhan seorang wanita yang telah terlalu lama diam, terlalu lama disakiti. Dalam hatinya ia tahu, persidangan ini bukan sekadar soal hukum. Ini adalah perang harga diri, antara kebenaran yang selama ini ditindas, dan kebohongan yang berusaha bertahan. Dan di medan perang itu, Alia berdiri sebagai saksi bahwa perempuan yang terluka bisa lebih kuat dari siapapun yang pernah meremehkannya. Hujan turun pelan sore itu, seperti ikut berkabung atas kehidupan yang porak-poranda. Rizal duduk di ruang tamu rumah kontrakannya yang kini sepi dan berdebu. Tak ada lagi dering ponsel dari rekan kerja, tak ada suara tawa kecil dari Rafa yang dulu selalu menyambutnya pulang, dan tak ada sosok Alia yang menyiapkan teh hangat di meja makan. Yang tersisa hanyalah foto keluarga yang retak di pinggir bingkai. Satu-satunya kenangan masa lalu yang kini terasa lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Surat keputusan pemecatan dari kantor masih tergeletak di meja. Di bawahnya, ada surat panggilan pengadilan berikutnya dan surat dari pengacaranya yang menyarankan Rizal menyiapkan diri untuk vonis. Hidupnya runtuh dalam hitungan bulan, dari pria terhormat dengan karir cemerlang menjadi tersangka kasus moral dan keuangan. Ia menatap langit-langit kamar, menyesali segalanya, tapi penyesalan itu datang terlambat. Semua alasan yang dulu ia gunakan untuk membenarkan perbuatannya, kini terasa begitu bodoh. Ia ingat betul bagaimana dulu ia berkata kepada Alia, "Aku hanya ingin sedikit waktu untuk diriku sendiri." Tapi nyangkanya,
Waktu untuk diri sendiri itu justru menghancurkan segalanya, keluarganya, karirnya, dan bahkan anaknya. Rizal menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia mencoba menghubungi Alia berkali-kali namun nomor itu sudah tidak aktif. Rumah mereka sudah dijual. Semua jembatan sudah terbakar habis oleh kesalahannya sendiri. Sementara di sisi lain kota, Dinda duduk di kamar sempit kosnya, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Ia sudah kehilangan pekerjaan, ditinggalkan oleh teman-temannya, dan keluarganya pun menjauh karena malu. Ia menatap cermin dan hampir tak mengenali wajahnya sendiri. Kalau saja aku tak pernah mengenalnya, gumamnya lirih, menyesali setiap langkah yang telah ia ambil. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Luka yang mereka buat terlalu dalam untuk disembuhkan. Di rumahnya yang sederhana, Alia duduk di ruang tamu yang kini terasa lebih tenang. Di tangannya, sebuah surat keputusan pengadilan yang menyatakan Rizal bersalah atas perzinaan dan penyelewengan dana keluarga. Semua sudah selesai secara hukum. Tapi hatinya belum juga tenang. Ia tidak bahagia, tidak juga puas. Ia hanya lelah, sangat lelah. Malam itu, setelah sekian lama menunda, Alia akhirnya memberanikan diri pergi ke makam kecil di pinggir kota. Langit masih mendung dan udara lembab menembus jaket tipis yang ia kenakan. Di tangan kanannya, ia membawa setangkai bunga lili putih, bunga kesukaan Rafa. Ketika tiba di depan nisan kecil dengan nama Rafa Rizal Pratama, tubuh Alia seketika gemetar. Ia berlutut, menelusuri ukiran nama itu dengan ujung jarinya. Air matanya jatuh satu persatu membasahi tanah basah di bawahnya. "Rafa," suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Maafkan Mama. Mama terlambat menyelamatkanmu. Mama terlalu sibuk bertahan di rumah yang sudah lama runtuh." Ia terdiam lama hanya menatap nisan kecil itu. Di balik kesunyian, kenangan-kenangan tentang Rafa berputar kembali. Tawa polosnya saat belajar menulis, tangan kecilnya yang selalu menggenggam jari Alia saat mereka menyeberang jalan, dan suara lembutnya saat berkata, "Mama jangan sedih ya, nanti Rafa cepat sembuh biar Mama senang lagi." Alia memejamkan mata. Air matanya tak henti mengalir. Ia kemudian menatap langit gelap dan berbisik lirih. "Mama sudah menepati janji, Nak. Mereka tak akan bisa tertawa lagi." Tapi entah kenapa, Mama juga tak bisa tersenyum. Hujan semakin deras membasahi rambut dan wajahnya. Namun Alia tidak bergerak sedikit pun. Ia biarkan dirinya basah seolah ingin menyatu dengan kesedihan yang sudah terlalu lama ia pendam. Dalam diam itu, ada kekosongan yang tak bisa diisi siapapun. Ia tahu dirinya kuat, terlalu kuat mungkin. Tapi kekuatan itu datang dari luka yang tak akan pernah menyembuh. Setiap langkah yang ia ambil kini hanya untuk bertahan, bukan lagi untuk membalas. Dunia mungkin sudah memihaknya di pengadilan, tapi hatinya masih kalah di medan yang lain. Kehilangan seorang anak yang menjadi segalanya. Ketika akhirnya ia berdiri, Alia menatap makam Rafa sekali lagi. "Tidurlah dengan tenang sayang, Mama akan mencoba hidup tanpa dendam." Ia berjalan meninggalkan area pemakaman perlahan-lahan, sementara langit tetap menangis di atasnya. Di setiap tetes hujan yang jatuh, seolah ada suara kecil Rafa memanggil namanya, mengingatkan bahwa cinta sejati tak selalu berakhir dengan kebahagiaan, tapi kadang dengan pengorbanan dan air mata. Alia menatap ke depan, langkahnya tegap, meski hatinya masih berserakan. Ia tahu setelah semua ini, dirinya tidak akan pernah sama lagi. Beberapa bulan berlalu sejak vonis pengadilan dijatuhkan. Rizal resmi menjalani hukuman penjara selama 3 tahun. Nama baiknya lenyap, hartanya disita, dan keluarganya berantakan. Di dalam sel yang pengap dan dingin, ia duduk termenung setiap malam, menatap langit-langit yang kelabu, mendengarkan langkah sipir yang berlalu, dan bertanya dalam hati, apa gunanya semua kesuksesan yang dulu ia kejar, jika pada akhirnya ia kehilangan segalanya.
Setiap malam, bayangan wajah Rafa datang menghantui. Tawa kecil anak itu bergema di pikirannya seperti gema yang tak mau berhenti. "Papa, cepat pulang ya. Rafa kangen." Suara polos itu menusuk lebih dalam dari rantai besi manapun yang membelenggunya. Rizal menangis tanpa suara. Ia memukul dada sendiri, menyesali waktu yang ia sia-siakan demi keegoisannya. Andai ia tidak berangkat ke Turki hari itu, andai ia menjawab telepon Alia malam ketika anaknya sekarat. Tapi semua itu kini tak ada artinya. Sementara itu, Dinda hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Setelah keluar dari pekerjaannya, ia pindah ke kota kecil, mencoba menghindari tatapan orang-orang yang mengenalnya. Tiap malam, ia tidak bisa tidur. Selalu terbayang wajah Alia yang menatapnya tanpa ampun di ruang sidang. Ia tahu, tidak ada doa ampunan yang cukup untuk menghapus dosa yang telah ia perbuat. Dalam penyesalannya, ia menulis surat panjang untuk Alia, tapi tak pernah berani mengirimkannya. Surat itu berakhir lusuh di dalam laci bersama setangkai bunga kering yang dulu Rizal berikan padanya. Alia sendiri mencoba menjalani hari dengan ketenangan yang ia paksakan. Luka di hatinya tak benar-benar sembuh, tapi ia mulai belajar berdamai dengan masa lalu. Ia membuka kelas menggambar kecil di rumah, mengajar anak-anak sekitar, mungkin sebagai cara untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rafa. Setiap kali melihat senyum polos anak-anak itu, hatinya seolah disentuh sesuatu yang lembut. Suatu sore, ketika Alia menutup kelasnya, seorang wanita datang dengan langkah ragu. Wajahnya tirus, matanya sembab. Itu Dinda. Alia terdiam lama, tak menyangka akan melihatnya lagi. Dinda berdiri di depan pagar, menunduk, lalu mengulurkan sebuah amplop coklat. "Aku tahu aku tidak pantas bicara padamu. Aku tidak datang untuk minta maaf, karena aku tahu maaf itu tak akan cukup. Aku hanya ingin bilang, aku menyesal setiap hari." Alia memandangi amplop itu tanpa mengambilnya. Hujan mulai turun pelan, seperti langit ikut menyaksikan pertemuan dua hati yang sama-sama hancur. Dinda menangis, bahunya bergetar. Aku bahkan tidak bisa tidur setiap malam tanpa melihat wajah anakmu di mimpi. Aku pantas dihukum lebih dari ini." Alia menarik nafas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia menatap Dinda bukan lagi dengan kebencian, tapi dengan kelelahan yang mendalam. Tidak ada yang bisa mengembalikan Rafa. Tidak air mata, tidak penyesalan, tidak hukuman apapun. Tapi kalau kamu benar-benar ingin menebus kesalahanmu, lakukan satu hal. Jangan hancurkan hidupmu sendiri. Aku sudah kehilangan satu nyawa karena kebencian, aku tidak mau ada lagi yang mati karenanya. Dinda menangis, lututnya lemas. Ia berlutut di tanah yang basah, menangis seperti anak kecil. Alia tidak memeluknya, tapi juga tidak mengusirnya. Ia hanya berdiri diam, membiarkan hujan membasahi keduanya. Seolah air langit sedang mencuci noda masa lalu yang tak terhapuskan. Setelah Dinda pergi, Alia masuk ke rumah, membuka jendela, dan menatap langit yang mulai terang. Di meja kecil dekat jendela, foto Rafa tersenyum memegang layang-layang. Ia duduk di depan foto itu, menyentuh kaca bingkai, dan tersenyum tipis. "Mama sudah melangkah, Nak. Mungkin ini bukan tentang membalas, tapi tentang belajar memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri agar bisa tenang di sana." Hening, hanya suara hujan yang tersisa. Tapi di dalam hatinya ada sedikit ruang yang terasa lebih hangat. Luka itu masih ada, tapi perlahan berubah menjadi kekuatan. Malamnya Alia menulis sesuatu di buku hariannya. "Kehilangan mengajarkanku arti cinta yang sebenarnya. Cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang keberanian untuk melepas dengan ikhlas. Kadang hidup menghancurkan kita, bukan untuk membuat kita kalah, tapi agar kita belajar membangun diri dari serpihan yang lebih kuat. Dendam bisa menegakkan kepala, tapi hanya maaf yang bisa menyembuhkan hati." Ia menutup buku itu, menatap langit dari balik jendela.
Di antara rintik hujan dan kilatan petir, jauh di ufuk, Alia merasa seolah melihat Rafa tersenyum. Damai, tenang, dan bahagia. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia membalas senyum itu. Bukan lagi dengan air mata, tapi dengan keikhlasan yang benar-benar lahir dari hati yang remuk. Dari kisah ini, kita belajar bahwa pengkhianatan memang dosa menghancurkan segalanya, tapi bukan berarti hidup berhenti di sana. Balas dendam mungkin memuaskan sesaat, namun tidak pernah menyembuhkan. Hanya dengan memaafkan dan melepaskan, luka yang paling dalam pun perlahan menemukan jalan menuju kedamaian. Karena pada akhirnya, yang menang bukanlah mereka yang membalas, tapi mereka yang tetap mampu mencintai meski sudah disakiti.